Foto ini adalah interior dari Pantheon, sebuah monumen Romawi kuno di Della Rotonda, Roma, Italia, yang diambil oleh fotografer Jerman Thomas Ruth pada tahun 1990. Foto ini menampilkan interior Pantheon yang megah dan agung, dengan kubahnya yang besar dan lubang okulus di tengahnya. Sesungguhnya foto ini sangat sederhana, namun foto arsitektur ini bukan hanya merekam bangunan, namun juga merekam aktivitas pengunjung yang terlihat sedang mengagumi bangunan tersebut. Foto ini laku dipindang seharga $1 juta di Balai Lelang Christie, New York. Ini adalah salah satu rekor foto termahal dengan kisah yang kontroversial. Foto ini adalah hasil potongan dari poster iklan sebuah merek rokok. Richard Prince memotret ulang poster iklan dengan kamera 35 mm dan membuang tulisan pada iklan aslinya. Banyak perdebatan tentang ini, namun Richard mengklaim bahwa yang dilakukan dia adalah hasil refotografi atau repro. Herannya, para kolektor mau membelinya dengan harga tinggi, dan menganggap ini bukan sebuah masalah besar karena Richard mereproduksi bukan mencuri karya asli. Foto ini diambil oleh Alfred Stieglitz yang memperlihatkan potret wanita dengan tangan di wajah model yang dikenal sebagai Georgia O'Keeffe. Menariknya, Alfred jatuh cinta pada subjeknya setelah foto tersebut diambil. Setelah menjadi kekasihnya, Alfred banyak mengeksplor foto tangan dari kekasihnya tersebut. Alfred percaya bukan hanya wajah yang mempunyai emosi, tetapi juga gerakan tangan. Akan menjadi istimewa jika bisa menggabungkan keduanya. Foto ini telah laku di pasaran dengan harga $1,5 juta. Nude adalah foto hitam putih yang diambil oleh Edward Weston pada tahun 1925. Foto ini memegang rekor sebagai foto termahal Weston setelah terjual seharga $1,6 juta. Weston mencoba mengubah perspektif tentang objek yang dianggap vulgar menjadi sebuah sudut pandang baru yang lebih artistik dan bernilai seni tinggi. Foto ini hanya menunjukkan sebagian atau potongan dari lekuk tubuh model wanita yang diyakini sebagai kekasihnya saat itu. Weston mengajak para penikmat foto untuk mempersepsikan kembali sebuah karya seni sebagai sebuah materi abstrak, tidak hanya sebatas realitas. Shanghai adalah foto berwarna karya fotografer Jerman Andreas Gursky yang dibuat pada tahun 2000. Foto ini dibuat di atrium monumental Grand Hyatt Hotel di Shanghai, Tiongkok. Ini adalah hasil manipulasi digital dari 3 gambar, atau teknik HDR yang masih langka pada saat itu, untuk memberikan latar belakang dengan resolusi yang sama dengan latar depan. Sekilas, gambar tersebut cenderung abstrak dengan tampilan ruang yang menjulang tinggi dengan warna kuning cerah. Namun foto arsitektur ini berhasil terjual dengan harga tinggi senilai $1,6 juta. Ini adalah pemandangan foto udara dari Kremlin Tall Box, yang diambil oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Foto ini terjual dalam lelang amal di Saint Petersburg pada bulan Januari 2010, seharga 51 juta rebel atau $1,7 juta, melampaui rekor Perdana Menteri Vladimir Putin untuk lukisan yang terjual di acara yang sama tahun sebelumnya. Foto ini dijual kepada Mikhail Zingarevich, anggota dewan di Saint Petersburg. Para ahli mengatakan bahwa harga yang sangat mahal untuk foto tersebut sebenarnya lebih merupakan bentuk amal daripada cerminan dari nilai artistik karya tersebut. Ini adalah foto Dovima dengan gajah yang merupakan salah satu foto mode paling terkenal sepanjang masa. Foto ini diambil di sebuah sirkus di Paris pada tahun 1955 oleh fotografer terkenal Richard Avedon dan Dovima yang juga merupakan model terkenal di dunia saat itu. Dovima menggunakan gaun malam rancangan Dior yang berpose di antara gajah yang berukuran besar. Menyatukan dua hal yang sangat kontras cukup langka dilakukan saat itu. Foto indah ini merubah paradigma bahwa foto fashion tidak harus dilakukan di studio. Untitled 92 karya Cindy Sherman adalah foto cetakan warna dari tahun 1981. Cindy merupakan fotografer wanita yang dalam setiap karyanya konsisten menantang stereotip dan misogini terhadap perempuan. Ini adalah foto diri Cindy Sherman. Di sini dia melawan standar kecantikan yang kerap dilabeli pada perempuan. Karya fotografinya banyak diburu untuk dikoleksi, karena hampir semua fotonya bermuatan sindiran dan kritik, yang kemudian membuatnya dilabeli seorang feminis. Foto ini laku terjual seharga $2 juta. Portrait of Tearful Woman merupakan foto hitam putih yang diwarnai tangan oleh seniman visual Amerika Man Ray. Foto ini dibuat pada tahun 1936 di mana saat itu dia bekerja sebagai fotografer potret untuk majalah Harper Bazaar. Jauh sebelum ditemukan software editing, para seniman mewarnai gambar secara manual. Hasil yang rapi ini menunjukkan Man Ray adalah fotografer sekaligus seniman berbakat. Karya Man Ray dihargai $2,1 juta pada 2017 di Balai Lelang Christie, New York. Ini adalah potret William Bonney, yang lebih dikenal sebagai Billy the Kid. Potret ini diambil oleh seorang fotografer tak dikenal di Fort Sumner sekitar tahun 1879 atau 1880. Foto tersebut membantu memperkuat mitos bahwa Billy the Kid adalah seorang gidal karena sarung pistolnya tampak di sisi kiri. Foto langka ini berhasil laku terjual dengan nilai $2,3 juta.
Paris Montparnasse adalah foto berwarna yang dibuat oleh fotografer Jerman Andreas Gursky pada tahun 1993. Foto tersebut menggambarkan bangunan tempat tinggal Montparnasse di Rue Commandant Mousse di Paris, sebuah karya arsitek Prancis Jean Dubuisson yang dibangun dari tahun 1959 hingga 1964. Foto tersebut merupakan salah satu foto pertama yang dibuat menggunakan manipulasi digital. Foto tersebut diperbaiki untuk menghilangkan beberapa objek yang dirasa mengganggu dan berhasil laku terjual dengan nilai 2,4 juta US dollar. Justin Aversano memotret 100 pasang saudara kembar yang diberi judul The Twin Flames. Ini adalah salah satu contoh karyanya. Ia menangkap momen pengalaman bersama dan signifikasi budaya saudara kembar yang ada dalam masyarakat. Awalnya karya fotografi Justin dijual dalam bentuk digital atau NFT. Namun tak disangka pengguna dunia maya tertarik dan membeli satu NFT beserta 100 foto fisik lainnya seharga 871 Ethereum atau mata uang digital atau sekitar 2,4 juta US dollar. Ini menjadikan Twin Flame sebagai satu NFT fotografi termahal yang pernah dijual. Untitled 153 adalah foto diri seniman visual Cindy Sherman yang dibuat pada tahun 1985. Gambar tersebut merupakan proyek dari majalah Vanity Fair untuk membuat serangkaian foto yang terinspirasi dari dongeng. Foto-foto tersebut tidak pernah diterbitkan oleh majalah tersebut karena dianggap lebih mirip mayat korban kekerasan di TKP daripada tokoh dongeng. Namun foto tersebut dianggap salah satu karya terbaik Cindy. Cindy mencuri perhatian melalui medium fotografi untuk menyampaikan sebuah kritik atas meningkatnya korban kekerasan dalam rumah tangga dan seksual. Foto Los Angeles karya Andreas Gursky adalah pemandangan panorama kota di malam hari dari Observatorium Griffith. Foto ini dikenal karena perspektifnya yang terdistorsi seperti lengkungan bumi yang bundar, sangat jernih dan tampilan warna yang menciptakan kesan keseimbangan dan harmoni. Foto yang bernilai 2,9 juta US dollar ini menangkap keindahan Los Angeles di malam hari, dengan lampu-lampu yang menyala di atas gedung-gedung dan jalan-jalan dengan latar langit malam yang indah. Gursky dikenal karena menggunakan kamera berformat besar, sehingga pada setiap fotonya selalu mampu menghadirkan gambar yang sangat detail. Foto ini diambil pada tahun 1904, lebih dari seabad yang lalu. The Found Moonlight, karya Edward Science, adalah foto yang menggambarkan kolam yang diterangi cahaya bulan di tengah hutan. Gambar ini menjadi istimewa karena kualitasnya yang artistik dan suasana yang dramatis. Juga penggunaan beberapa metode cetak yang rumit untuk menghasilkan warna tertentu. Dari proses dan tekniknya yang rumit, Science menjadi pelopor dan pendorong dimasukkannya fotografi ke dalam seni rupa yang setara dengan seni lukis dan gambar. The Found Moonlight menggembarkan dunia seni waktu itu, karena saat terjual hampir menyentuh angka 3 juta US dollar pada tahun 2006. Foto seperti ini rasanya terkesan biasa saja jika dilihat di masa sekarang. Namun pada masa pembuatannya, foto konseptual yang menggabungkan foto manusia dan lanskap alam masih dianggap sebuah ide yang segar. Terlebih, model di dalamnya adalah sang fotografer sendiri, yaitu Cindy Sherman. Cindy memerankan banyak sekali karakter dalam foto-fotonya yang lain, yang juga banyak diburu oleh kolektor. Salah satunya adalah foto wanita di pinggir jalan. Foto ini terjual seharga 2,9 juta US dollar pada bulan Mei 2015. Sungguh mengherankan bahwa beberapa foto termahal yang pernah dijual berusia hampir 100 tahun. Hal ini juga terjadi pada Noah E. Blanc yang diambil oleh Man Ray. Man Ray menjadi tokoh penting dalam fotografi yang menginisiasi gerakan foto surrealis. Foto ini menampilkan perbandingan wajah putih dari model wanita dengan topeng hitam legam asal Afrika dan persamaan bentuk wajah yang berukuran panjang. Foto tersebut dilelang pada tahun 2017 dan 7 orang memperebutkan karya seni tersebut. Pada akhirnya, seorang pembeli anonim membeli foto tersebut seharga 3,1 juta US dollar. Foto ini adalah salah satu karya Andreas Gursky yang menggambarkan aktivitas sibuk dari bursa komoditas Chicago Board of Trade. Gambar tersebut sengaja dibuat menggunakan teknik double exposure untuk menciptakan kesan pergerakan. Karya Gursky ini berfokus pada unsur manusia dalam ekonomi global dan menampilkan kesibukan dan kekacauan di lantai perdagangan. Chicago Board of Trade 2 terjual seharga 3,2 juta US dollar pada bulan Juni 2013. Foto berikutnya adalah 99 Cent karya Andreas Gursky. Berukuran besar sekitar 3x2 meter, foto dari sebuah supermarket di Los Angeles ini berhasil merekam setiap detail dan menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Gursky bermain dengan permainan garis semi-simetris dan kemasan warna-warni, dan membuat fotografi kontemporer menjadi sebuah bentuk seni yang menarik. Foto ini terjual senilai 3,3 juta US dollar pada tahun 2007 di London. Foto Death Troop Talk karya Jeff Wall yang menjadi salah satu foto termahal ini adalah foto settingan atau foto yang direkayasa. Banyak yang mengira foto ini menjadi mahal karena eksklusif diambil di medan perang, namun tidak demikian. Para model tentara di foto ini diambil di studio, kemudian dilakukan olah digital sedemikian rupa dengan lanskap di luar ruangan untuk menciptakan efek yang dramatis dan realistis, yang menggambarkan adegan dari Perang Soviet dan Afghanistan. Foto ini menjadi mahal karena dianggap sebagai pelopor eksplorasi teknologi olah digital pada tahun 1992.
Lagi-lagi foto hasil reproduksi Richard Prince yang memotret kembali poster iklan rokok dan menjualnya berhasil laku di pasaran dengan nilai fantastis. Fotografer pertama yang memotret iklan tersebut, Noam Clasen, menyayangkan hal ini dan tidak dapat menuntut, karena waktu itu dia hanya dibayar oleh perusahaan untuk memotret dan tidak berhak atas kepemilikan foto. Richard juga mengakui bahwa dirinya tidak berpikir panjang saat memotret. Yang dia pikir, semua iklan yang telah beredar adalah public domain yang bisa diakses oleh setiap orang, termasuk pemotretnya. Foto Untitled 93 karya Cindy Sherman menggambarkan seorang wanita muda berambut pirang yang tertidur dalam keadaan lelah dan berkeringat. Foto ini menimbulkan perdebatan karena beberapa orang mengartikan bahwa foto tersebut menyiratkan situasi pelecehan seksual. Namun Cindy membantah interpretasi tersebut. Cindy sengaja tidak memberi judul pada karyanya karena ia tidak ingin membangun narasi. Cindy ingin melibatkan para pemirsa dalam gagasan melihat dan memotret sembari memprovokasi. Foto ini laku seharga 64 miliar rupiah di balai lelang Sotheby's, New York. Lagi-lagi foto diri Cindy Sherman muncul sebagai salah satu foto termahal yang pernah dibeli. Sesungguhnya foto ini tidak begitu istimewa, namun karena banyak yang menginginkan, maka harganya menjadi sangat tinggi. Yang membuat foto ini begitu diburu adalah karena reputasi Cindy di dunia fotografi sebagai avant-garde atau pelopor di mana dirinya konsisten menampilkan potret diri yang berani mengungkap kebenaran tentang identitas perempuan dan stereotip gender. Foto ini terjual dengan nilai 3,89 juta US dollar di balai lelang Christie. Ini adalah gambar kedua dari 6 gambar yang diambil oleh seniman visual Andreas Gursky yang menggambarkan sungai Rhein di Düsseldorf, Jerman. Foto minimalis dengan layering bernuansa hijau di kedua sisi sungai menjadi daya tarik foto yang terjual seharga 4,3 juta dolar pada tahun 2011. Banyak orang yang tidak mengetahui sesungguhnya Gursky telah menghilangkan objek seperti pejalan kaki membawa anjing yang sedang melintas dan bangunan pabrik pada gambar tersebut karena dianggap mengganggu. Fotografer lanskap asal Australia, Peter Lik, mengambil gambar ini di daerah yang dikenal sebagai Antelope Canyon di Arizona, Amerika Serikat. Seberkas sinar matahari yang masuk melalui celah gua membuat debu pasir yang dihembus oleh angin tampak seperti sosok hantu dan menambah kesan mistis pada foto ini. Gambar hitam putih tersebut terjual pada tahun 2014 dengan harga yang sangat tinggi yaitu 6,5 juta dolar. Sejak foto ini terkenal, banyak para pemandu wisata melempar pasir di bawah cahaya untuk meniru apa yang dilakukan Peter. Foto berwarna dari kamera analog ini diambil oleh Air Force Station pada tahun 1904. Hanya 2 bulan setelah gedung Flatiron yang terkenal pada waktu itu selesai dibangun di New York City. Foto karya Air Force Station The Flatiron menjadi mahal karena kelangkaannya yang telah berusia lebih dari 1 abad. Di mana pada saat itu cuci cetak dengan teknik platinum gum adalah metode proses pencetakan foto manual yang rumit dan tidak dapat direplika kembali. Proses ini memberikan efek artistik seperti lukisan. Foto tersebut terjual pada tahun 2022 dengan harga 195 miliar. Foto ini menjadi foto termahal yang pernah dijual. Diproduksi pada 1924, foto karya Man Ray ini telah menjadi ikon foto aliran surrealis. Gambar tersebut merupakan hasil dari proses kamar gelap yang unik dan dimanipulasi dengan tangan. Foto ini menjadi menarik karena menunjukkan kedua lubang suara berbentuk F pada biola yang dilukis di bagian punggung model. Karya ini dibanderol dengan nilai fantastis yaitu seharga 12,4 juta US dollar dalam lelang tahun 2022.